Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul evaluasi Lucica sebagai tool pemodelan BPMN. Dengan nama anggota sebagai berikut, yaitu Zulfikar Akbar dengan saya sendiri dengan kode NIM 2012-3084 dan rekan saya Wildan Hanif dengan kode NIM 2012-3074. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan perangkat lunak Lucidchart. Lucidchart ini merupakan sebuah software yang dikembangkan oleh Lucid Software Inc. yang telah berdiri sejak tahun 2010 dengan kategori sistemnya yaitu Cloud Basis, Visual Collaboration, dan Intelligent Programming. Dengan website ini itu sebagai berikut yang telah kita sertakan. Yang selanjutnya itu adalah analisis skema lisensi. Yang pertama itu ada skema free bundle dengan pemodelan dasar tanpa biaya tapi dengan memiliki limitasinya. Lalu skema yang kedua yaitu individual dengan membayar $9 per bulan dan pengguna dapat mendapatkan lisensi komersial tunggal untuk profesional. Nah, lalu skema yang ketiga yaitu skema tim dengan membayar $11 per pengguna atau per bulannya. Lalu pengguna akan mendapatkan lisensi kolaboratif untuk tim dengan minimal 3 pengguna. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan utama penggunaan Lucidchart di bidang industri, yaitu tujuannya yang pertama dapat mendokumentasikan proses yang berkelanjutan. Tujuan yang kedua yaitu menstandarisasi komunikasi lintas antar divisi. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengoptimalisasi operasional berbasis data. Mungkin untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada bagian demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan. Di sini saya akan mempresentasikan tool Lucidchart untuk BPMN 2.0, yaitu atau disingkat juga sebagai Business Process Model Notation. Nah, di sini yang pertama ada kapabilitas pemodelan standar BPMN 2.0 yang mendukung secara komprehensif seluruh spesifikasi standar global Object Management Group atau OMG untuk BPMN 2.0. Yang pertama ada flow object yang dimana pustaka lengkap untuk event, start, intermediate, and activities, task, subprocess, dan gateway keputusan bercabang. Ini tuh maksudnya sebelum itu juga teman-teman bisa memencet tombol M itu sebagai template yang BPMN 2.0. Nah ini, itu klik use selected shape. Nah di sini muncul si fitur-fitur yang ada di BPMN. Tadi itu seperti yang setelah dijelaskan itu, nah ini ada event, lalu ada intermediate event, ada start event, tadi ini end event gitu. Terus ada seperti task-nya, ada transaction, lalu ada event subprocess. Tadi dijelaskan gitu. Nah, itu yang kedua ada connection object, yaitu mendukung indikator arah aliran presisi melalui sequence flow, message flow dan association. Nah, itu maksudnya di sini tuh kita drag dan drop ke bagian kerja sini. Nah, contohnya di sini ada dua shape ya. Shape task nah kayak gini. Itu connection-nya itu gimana? Nah, ini teman-teman klik dulu si shape-nya. Terus di pinggir-pinggirnya itu ada bulat-bulat kecil ini. Nah, ini untuk mengconnection dari shape satu ke shape yang lainnya seperti ini. Set. Nah, yang selanjutnya ada organisasional, yaitu fitur pool dan swim otomatis untuk mendelegasikan akuntabilitas antar departemen dan peran. Fitur pool ya. Nah, fitur pool ini biasanya membuat activity diagram. Nah, untuk settingnya atau ya mengkonfigurasinya itu nggak usah bikin manual si lane-nya. Teman-teman bisa di sebelah kanan ini ada lane, bisa ditambah atau dikurangkan lane-nya secara praktis gitu. Nah, seperti ini. Atau mengorientasikan si kotaknya itu menjadi kiri kanan gitu. Nah, kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya itu ada artifak yang menyematkan data objek, grup, dan annotation untuk memberikan konteks informasi tanpa mengganggu aliran proses utama. Nah, teman boleh mencet add comment di sini. Nah, ini buat mengkomen ngetek gitu buat siapa tugasnya siapa lalu di komen gitu di sini tuh. Nah, terus untuk grouping itu bisa seperti ini. Select semua bagian shape-nya, lalu ada di sini grup. Jadi mau teman-teman kalau udah di grup itu, kalau misalnya dipindahkan itu semuanya kena karena memang sudah di grup atau di ungroup itu bisa. Nah, untuk selanjutnya itu ada ergonomi antarmuka dan kemudahan pengguna. Nah, di sini ada pertama kanvas tak terbatas atau infinity canvas. Nah, terus yang selanjutnya ada logika drag and drop intuitif yang memanipulasi visual murni pengguna menarik bentuk dari shape library ke kanvas secara instan. Nah, ini tuh kayak yang tadi ya prakteknya. Ini tuh teman-teman bisa untuk dari shape ke kanvas bisa diklik atau di drag and drop. Jadi seperti ini.
Diklik juga bisa seperti ini ya. Dan rapih gitu untuk penempatannya. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada otomatisasi pustaka konteks dua panel yang modifikasi cepat pada text type seperti send, retrieve, manual. Yang dimaksud itu seperti kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan sebagai retrieve atau send gitu, atau user bisa. Nah, seperti itu. Lalu ada yang template siap pakai. Nah, di sebelah kiri itu ada yang di paling atas ada template library. Nah, si template library ini banyak banget nih pustakanya di sini yang udah jadi misalnya nah di sini. Nah, kayak gini. Benar-benar udah ada template-nya, teman-teman tinggal mengedit-ngeditnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada multiplayer editing. Berbagai anggota tim dapat memanipulasi diagram secara bersamaan tanpa mengisi konflik versi dokumen. Nah, yang dimaksud itu seperti misalnya teman-teman itu bekerja sebagai tim. Nah, ketika teman-teman online dan tim teman-teman online itu ada nanti kursornya di bagian seluruh ini. Jadi benar-benar ketahuan gitu apa yang dilakukan, apa progresnya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada komunikasi terpusat. Dukungan sistem komentar, prosesi penandaan penggunaan mention, dan pemungutan suara voting langsung di atas kanvas. Nah, yang dimaksud itu tadi yang tadi jelaskan ya, kita tuh bisa menambahkan mention untuk si user ke user yang lain eh, dan menambahkan voting juga. Misalnya teman-teman pengen mau voting si sebuah keputusan itu bisa diusahakan. Nah, terus ada sinkronisasi asinkron, integrasi perekaman video belum yang untuk memberikan penjelasan di dalam dokumen. Maksudnya itu di sini nih. Nah, ini ada video integration. Yang mana sih video integration itu kita membuat video langsung di diagramnya gitu. Seperti yang ada di gambar kayak gini. Nah, untuk selanjutnya ada integrasi enterprise yang mana mampu beroperasi secara seamless di dalam platform kerja harian industri global. Setelah rekan saya menjelaskan demo dari Lucidchart ini, sekarang kita akan masuk ke sintesis keunggulan pada Lucidchart ini. Yang pertama, keunggulan yang pertama yaitu aksesibilitas dan kurva pembelajaran yang rendah sehingga ramah untuk para pemula. Keunggulan yang kedua yaitu eliminasi friksi kolaborasi sehingga Lucidchart ini itu dapat berfungsi sebagai pengeditan secara real time. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu sentralisasi ekosistem kerja sehingga eh, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pemetaan proses BPMN. Lalu selanjutnya evaluasi keterbatasan dan area perbaikan atau kekurangan dari Lucidchart ini. Yang pertama yaitu kekurangannya penurunan performa pada skala masif. Kekurangan yang kedua yaitu pembatasan ekstrim pada paket gratis. Dan kekurangan yang ketiga pada Lucidchart ini yaitu lemahnya audit control version. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu apakah Lucidchart ini cocok untuk lingkungan akademik? Maka jika Lucidchart ini digunakan untuk penggunaan skripsi atau tugas akhir, jawabannya itu tidak cocok karena penggunaan skema free-nya itu sangat terbatas. Nah, sedangkan jika untuk di lingkungan industri, maka Lucidchart ini itu menjadi top tier interface software. Dan juga dengan kecepatan integrasi diagramnya itu sangat sangat diperlukan pada di lingkungan industri. Terakhir, sebagai penutupan, jika informasi kami itu kurang detail, maka kalian bisa membaca dokumentasinya dan panduan resmi di website resminya, atau kalian dapat menonton tutorial teknisnya di kanal YouTube Lucid Software. Atau jika kalian ingin membaca data-data ulasan dari para pengguna, kalian dapat memeriksanya di link yang telah kita sediakan atau tempat yang telah kita sediakan. Oke, cukup sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.